Bapak, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah doa puasa yang sudah 40 hari kami jalankan. Dan kami mau Tuhan, kuasa-Mu terus menyertai kami supaya selesai puasa ini juga tetap kami punya pengendalian diri yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, maaf ini mendadak sekali ya, karena saya juga pikir tutup puasa kok kita nggak berdoa juga ya, jadinya kok rasanya nggak enak. Jadi saya tetap ya, selama kemarin Tuhan kasih saya firman dikit tentang bagaimana never give up ya. Nanti setelah firman ini selesai, kita doa tutup puasa ya. Tapi sebelum saya tutup doa puasanya, hari ini saya akan kasih satu kekuatan tentang bagaimana pesan Tuhan, tentang bagaimana jangan pernah menyerah ya. Kita percaya bahwa kehidupan hari-hari ini semakin hidup, kalau semakin dipikiri kita semakin takut ya, semakin direnungkan juga kita semakin rasanya kepingin menyerah. Karena banyak orang yang berkata, Bu Eli, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini? Percayalah, berapa kali saya sudah kasih pesan ya. Saudara tahu pesan yang saya berikan itu apa? Ini cuman ujian. Jangan panik. Kalau kita panik, maka kita ini dinilai juga jadi orang benar gagal. Kalau panik, iblis itu juga menilai kita lemah. Tangkep ya. Jadi kita ini menghadapi apapun kenyataan hidup yang hebat seperti apapun, yang penting hari ini jangan pernah panik. Karena kalau orang panik itu pasti ujung-ujungnya nanti give up, menyerah. Senyatanya kalau kita panik, dari sisi Tuhan kita juga gagal. Kenapa? Karena kita kurang bangun percaya. Sementara Tuhan itu mengingatkan ya, saudara dan saya, hidupmu itu belajarlah setiap hari, jangan pernah melihat. Saudara tidak perlu melihat yang namanya fakta, tapi belajarlah setiap hari yang dibangun, setiap hari yang diperkuat, yang dipertajam, itu rasa percaya. Standarnya cuma itu loh saudara. Lah kalau kita ini panik, berarti yang diperkuat bukan percaya, tapi yang diperkuat itu melihat, merenungkan masalah. Berarti kita ini kurang merenungkan firman. Kalau kita hari ini merenungkan firman, kita akan jadi orang yang percaya. Lah kalau kita melihat, merenungkan masalah, maka kita akan jadi orang yang panik. Makanya hari ini yuk, ada satu ayat yang membuat ayat ini setiap kali kita lemah, ayat ini dipakai jurusnya saudara. Setiap kali saudara lemah ya, ayat ini dipakai jurusnya. Di mana Bu Eli? Di Mazmur 37 ayat 18 sampai 19 ya. Ini ayat dibuat primbon saudara, buat pegangan kompas. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Kalau hari ini kita ngalami panik.com, nyesek, ingat ayat ini kita baca sama-sama ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Lihat ya. Jadi kita ini ndak usah panik, kira-kira hutangmu tambah banyak,
suamimu tambah galak, suamimu ndak pulang rumah. Siapa yang tahu hari-hari yang kita jalani dengan penuh sakit hati itu. Eli pahit ndak apa-apa dijalani. Bu Eli serba kekurangan, ndak apa-apa. Tuhan tahu. Saudara percaya kalau Tuhan tahu, dia juga sudah tahu hari esok. Kenapa kita panik? Karena kita nggak bisa melihat hari esok. Kita hari ini jujur saudara ya, saya kasih gambaran. Kalau kita hari ini mengalami padang gurun, Tuhan itu sudah tahu. Taunya gimana? Padang gurun ini harus dilewati. Yang aku tahu, Tuhan sudah tahu ada negeri yang berlimpah susu madunya. Di depan dia sudah tahu ada tanah perjanjian. Tapi memang ketetapan Tuhan, kita ndak bisa ngomong gini, Tuhan bisa ndak usah lewat padang gurun, langsung aja aku masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, ndak usah rasa capek, ndak usah rasa lelah. Nggak bisa. Tuhan tetap bilang gini, tetap harus jalani padang gurun. Nggak usah panik karena aku sudah tahu. Di depanmu itu sudah ada tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Aku sudah sediakan. Kita panik karena kita nggak tahu apa yang sudah Tuhan sediakan. Tapi sementara Tuhan, waktu badaimu besar, dia tahu nggak? Tahu. Tuhan tenang enggak? Tenang. Karena Tuhan sudah tahu cara membawa saudara keluar dari padang gurun dan badai. Sementara padang gurunmu terjadi, aku tetap bertanggung jawab. Tiang awan, tiang api, mana, air, daging telur puyuh, aku penyedia. Artinya dia pelihara. Walaupun hari ini masamu serba sulit, serba sedikit, serba pas-pasan. Saudara mungkin hari ini kau lihat keadaan pasangan hidupmu gak bertambah baik, keuanganmu gak bertambah baik, masalahmu gak bertambah baik. Tapi kalau Tuhan bilang gini, ya tenang aja. Memang padang gurun ya semuanya serba sedikit, serba sulit, serba capek, serba lelah. Tapi ada aku pelihara hidupmu lebih dari cukup. Dan aku sudah tahu. Kita ini hari ini panik karena kita itu sudah tidak tahu hari yang kedepannya itu seperti apa. Tapi buat Tuhan, Tuhan itu sudah tahu. Makanya firman ini berkata, Tuhan itu mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Artinya gini, walaupun hari-hari orang saleh itu bukan dijanjikan enak, nyaman, semuanya serba enak, serba tidak ada masalah, bukan itu. Kalaupun hari-hari orang saleh itu hidupnya bercucuran air mata, semuanya hari ini ngalami keadaan yang tidak masuk akal. Tapi apa yang saudara pegang dari ayat ini? Milik pusaka mereka itu tetap selama-lamanya. Janji Tuhan itu tetap buat orang benar selama-lamanya. Saudara tetap punya milik pusaka. Saudara berhak untuk menikmati negeri perjanjian, tanah perjanjian yang berlimpah, yaitu jadi milik pusaka kita selama-lamanya. Jadi padang gurunmu ini akan berlalu dengan yang selama-lamanya janji Tuhan. Itu yang harus saudara pegang. Makanya Tuhan tidak pernah panik waktu saudara panik. Tolong Tuhan, depan laut, aku dalam bahaya besar. Tuhan cuma bilang gini, loh, aku kan Tuhan Allah, kamu kok letakkan kepercayaanmu cuma diperkuat melihat. Sementara aku mau orang benar itu diperkuat, dipertajam, diyakinkan dengan percayanya sama aku. Lah kalau kita terus hari ini hidup dalam panik, di mata Tuhan kita ini ndak lulus, di mata iblis kita ini sebagai pribadi walaupun anak Tuhan tapi posisimu lemah.
engkau gampang dikerjai, begitu faktamu dilempar lagi, engkau akan mulai goyah, nanti akhirnya give up, bunuh diri, stres, depresi, atau saudara ambil cara shortcut, cara dunia yang membuat hidupmu nanti makin tidak lihat jalannya Tuhan. Makanya puasa ini, saudara tahu, puasa ini bukan berarti untuk memaksa Tuhan menjawab doamu, enggak. Puasa ini mematikan yang paling penting, daging emosi kita. Itu paling penting supaya segala hal kita belajar. Kalau kita matikan daging, memperkuat percaya, maka dalam keadaan apapun standar orang benar itu cuman tenang dan percaya. Nggak ada yang namanya panik dan ketakutan, nggak ada, saudara. Kalau kita hari ini ngalami sesuatu, ya 40 hari kita sudah lewati, kita sudah berapa jam menahan keinginan untuk makan, ya, keinginan juga untuk minum gluk gitu ya, minumnya cuman kalau haus sedikit gitu ya. Mau marah juga mulai ingat, aduh lagi puasa, nggak boleh marah, harus jaga hati ya. Tapi harapan saya setelah nanti puasa ini, yuk kita juga jangan jaga hati kalau puasa, tapi setiap hari ingat pesan saya, pikul salib, sangkal diri, jaga hati, itu harus satu paket setiap hari. Jadi tidak usah protes ya, Tuhan ikut Tuhan kok susah. Ya memang standarnya pikul salib, sangkal diri, jaga hati setiap hari. Loh Bu, berarti tidak boleh sukacita, tidak boleh bahagia. Siapa yang bilang? Hidup memang standarnya ini, tapi waktu kita bisa tenang percaya, kita bisa move on. Jangan salah, Tuhan itu luar biasa. Kasih saudara apa? Door prize, surprise. Wow, itu mujizat, itu luar biasa. Kalau kita bisa tenang dan percaya, tenang aja. Memang kok nggak bisa belah laut, engkau nggak bisa bangkitkan orang mati. Nanti ada door prize, surprise, mujizat. Itu Tuhan yang bergerak. Kita nggak perlu bergerak bisa menciptakan belah laut, nggak bisa. Bangkitkan orang mati, nggak bisa. Yang penting hari ini kita tenang percaya. Nanti lihat ya, saya tuh sudah punya pengalaman hidup, saudara. Waktu saya belajar tenang dan percaya, itu tuh lihat mujizat loh. Lihat door prize, lihat surprise yang Tuhan kasih di tengah-tengah keadaan hidup yang kelihatannya sulit. Jujur, waktu saya mau ke Amerika, saudara tahu, saya tuh mau ditinggal pesawat lagi. Saya sudah pasang waker jam 6:20 ya, pesawat saya pagi. Saya sudah pasang waker jam 4 pagi. Tapi ternyata handphone saya itu ringernya saya kecilin. Jadi waktu wakernya bunyi, alarmnya itu enggak terdengar. Saya tahu jam 4:30 lebih, kalau nggak salah lebih 10, saya kayak dibangunin. Kaget saudara, bayangin 6:20, 4:30 lebih 10 masih ada di tempat dimana saya harus cepet-cepet ke airport. Bayangin saudara, untung saya malam itu saya pilih tempat tinggal juga deket dari airport cuma 15 menit. Rasanya saya mungkin hari itu saya bilang gini, Tuhan pasti tidak keburu ini, saya pasti ditinggal pesawat ini, nggak mungkin. Tapi saya terus dah pokoknya melangkah percaya. Saudara tahu semua ya lancar sampai di depan counter ya. Waktu itu saya masukin bagasi koper saya dan Tuhan juga bantu saya. Saya bilang gini, Tuhan saya tidak mau panik, sudah saya percaya kalau Tuhan izinkan saya pergi, saya akan berangkat dengan kuasamu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa pergi, saya juga tidak paksa ya, karena juga pengalaman kan, kalau orang ya memang ini kesalahan saya, waker kok bisa sudah dipasang tapi tidak bunyi gitu, tidak denger ringernya, saya tidak cek. Hari itu tahu, begitu saya sampai bandara, ketika saya tenang ya, saya cuma bilang nih, ngebut sama yang setir mobil, ngebut gitu ya, sampai spot jantung. Sampai di depan counter persis saya setelah check-inin bagasi, habis gitu langsung panggilan boarding, masuk pesawat. Haleluya, puji Tuhan ya.
Kita memang nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Hari ini kita benar-benar yang membuat mujizat, surprise nanti, door prize, itu Bapak di surga. Bagian kita itu cuman bisa tenang aja, percaya aja. Saya itu selalu menerapkan disiplin dalam pikiran saya. Saya cuman bilang gini, segala sesuatu kan mendatangkan kebaikan ya Tuhan, dibalik keburukan saya. Dan Tuhan kan sudah tahu solusinya. Ya sudah, Tuhan kan sudah tahu apa yang indah di depan. Lah buat apa saya harus panik? Buat apa saya harus takut? Toh kalau ini buruk ya ini kebaikan. Lah buat apa saya harus komplain? Buat apa saya harus protes? Tangkap ya. Nah, ayat ini berbicara seperti ini. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Ya. Jadi artinya hari ini saudara percaya orang yang gak akan dapat malu pada waktu kecelakaan, berarti hari-hari orang saleh itu berakhir dengan apa, saudara? Harapan yang tidak memalukan. Itu tadi, kalau firman Tuhan berkata mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Mungkin hari-hari ini kau ngalami yang namanya badai, malapetaka. Kecelakaan itu malapetaka. Orang sudah baik, uangmu ditipu orang. Sudah ngampuni suami ya PHP, malah ndak pulang rumah. Itu yang namanya hari ini kok engkau ngalami kecelakaan, kau ngalami sesuatu yang menurut kita sudah berbuat baik kok sial. Tapi bukan sial, yang pasti ikut Tuhan. Itu tadi, selain ditutup dengan janji Tuhan, saudara tetap milik pusaka itu selamanya. Artinya janji Tuhan itu selama-lamanya dalam hidup saudara. Yang namanya padang gurun cuman sesaat, tapi janji Tuhan itu nanti akan selama-lamanya menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang kedua, yaitu nanti saudara akan ditutup dengan harapan yang tidak memalukan, yaitu saudara percaya pada waktu kecelakaan tidak mendapat malu. Dan yang ketiga, mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Artinya apa? Hari ini percayalah, kita semua tidak akan kelaparan, tetap kenyang. Artinya apa? Masa depan. Masa depanmu pasti ada yang namanya damai sejahtera. Orang kenyang itu damai kan? Walaupun yang kelihatan hari-hari ini kelihatannya madesu. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, mereka tetap akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Berarti kita punya masa depan enggak? Ya jelas. Walaupun hari ini engkau ngalami kelaparan, tapi selalu nanti masa depannya ditutup dengan kekenyangan. Percayalah, kita ini nggak mungkin, walaupun kelihatannya madesu Bu Eli, iya. Sekalipun kelihatannya gelap di depan, iya. Percayalah, orang benar, Tuhan sudah tahu hari-hari orang saleh. Sekalipun hari ini engkau ngalami kecelakaan, malapetaka, engkau kelihatannya ngalami kelaparan, sepertinya masa depanmu suram. Hari ini engkau tidak mengerti kenapa engkau ngalami padang gurun yang tidak selesai-selesai. Tetaplah hari ini tenang dan percaya. Percayalah, hidup orang benar, orang saleh itu selalu ditutup oleh janji Tuhan. Ayo direkam di pikiran. Jadi ini senjata setelah kita puasa. Ya, nanti kayak Yesus setelah puasa 40 hari dicobai di padang gurun. Jadi saudara gak perlu takut ya. Nanti kalau sudah 40 hari, kita mungkin hari ini aduh, suami didoakan setelah puasa kok Bu Eli, puasa kok tambah jengkelkan hati ya Bu Eli. Tidak apa-apa, sudah mulai direkam. Tuhan tetap tahu hari-hari saudara dan saya. Hari-hari orang saleh selalu ditutup oleh janji Tuhan. Milik pusakanya selamanya, padang gurunnya hanya sesaat. Yang kedua, orang saleh selalu ditutup dengan harapan yang tidak memalukan. Sekalipun engkau ngalami kecelakaan, firman Tuhan berkata tidak akan mendapat malu pada
pada waktu kecelakaan. Yang ketiga, hari-hari orang saleh itu selalu ditutup oleh masa depan, yaitu masa depannya kekenyangan. Jadi masa depan yang penuh damai sejahtera dan kebahagiaan. Sekalipun sekarang terlihatnya madesu, Bu Eli. Iya. Sekalipun yang saudara alami sekarang kelaparan, kelihatannya serba sedikit, serba pas-pasan, serba tidak cukup. Tapi buat orang saleh, Tuhan berkata, engkau tetap akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Walaupun hari-harimu kelaparan hari ini, engkau nggak akan pernah kekurangan, nggak pernah akan hancur, tapi tetap akan kekenyangan. Ya, jadi percayalah orang benar hari-hari ini akan dapat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat janji, engkau akan melihat pengharapan yang tidak memalukan, dan engkau akan melihat masa depanmu pasti kekenyangan. Hari-hari ini yang kita lewati itu pasti ada surprise. Orang kalau kekenyangan di tengah masa-masa kelaparan, yang pasti di tengah-tengah itu bukan perbuatan saudara untuk bisa buat kenyang. Wong saudara sudah tidak punya apa-apa, sudah kelaparan. Orang kelaparan itu sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, orang kelaparan itu benar-benar serba minim, serba sulit, serba sedikit. Saudara bisa bayangin, orang yang mengalami masa kelaparan, kayak di padang gurun, itu serba minim, serba sedikit, serba sulit, serba susah hidupnya. Tapi kalau Tuhan yang tahu hari-hari orang saleh, hidupmu itu akan mengalami kekenyangan. Artinya di tengah-tengah masa sulit, yaitu tadi kekenyangan itu karena Tuhan itu buat mujizat. Tuhan buat surprise, buat door prize. Sampai saudara nanti berjalan majunya itu di tengah kelaparan, tetap lihat masa depanmu yang penuh damai sejahtera dan penuh kebahagiaan, penuh pengharapan. Amin. Jadi ini direkam. Makanya ketika ini direkam, saudara tidak akan mikirkan di balik masa-masa kecelakaan, masa-masa kelaparan, di balik padang gurunmu, engkau memikirkan hal yang buruk. Yang kau pikirkan apa? Negeri yang berlimpah susu madunya. Yang kau pikirkan itu apa? Yaitu kekenyangan. Yang dipikirkan apa? Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang benar. Itu yang dipikirkan hari-hari ini, ya. Kita sebagai anak Tuhan, yuk punya mental jadi pemenang. Jangan terus kalau dihadapkan fakta, saudara sudah mulai rasa percayanya sama Tuhan berkurang. Percaya, tenang, percaya, di situ terletak kekuatan. Tapi kalau panik dan saudara hari ini khawatir, saudara sudah panik, saudara khawatir, saudara hari ini tidak percaya sama Tuhan, maka di situ posisimu lemah. Di mata Tuhan engkau juga lemah sebagai orang benar. Di mata iblis posisimu juga lemah untuk dia kerjai terus. Tangkep ya. Makanya jangan mau hari ini posisimu tetap jadilah orang benar yang kuat. Yaitu karena apa? Karena Tuhan sudah tahu di balik padang gurunku ada tanah perjanjian. Lah kalau saudara dibawa ke tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, kenapa saudara tidak berani bayar harga ketaatan untuk menikmati yang namanya hari ini padang gurun? Nikmati aja. Masa-masa kekeringan nikmati. Masa-masa di tengah engkau ngalami malapetaka, ya sudah baik ditipu orang, sudah dinikmati aja. Masa-masa kelaparan bersama Tuhan dinikmati, ndak akan. Firman ini loh sudah bicara, engkau tidak akan pernah ngalami yang namanya kelaparan, tapi tetap jadi orang benar yang kenyang. Ndak akan pernah malu, ndak akan pernah hari ini hidupmu ngalami yang namanya hancur, tapi ketemu yang namanya negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita percaya bahwa hari ini, ya, saya akan cari satu ayat never give up, di mana 3 hal yang saudara perlu hari ini bangun sebagai orang benar, ya. Nanti pembahasannya berikutnya, ya, karena ini di sini sudah malam. Yang penting saya cuman kasih aja tutup doa puasa, pesan 3 hal ini diingat-ingat. Jangan sampai hari ini kita sebagai orang benar bisa terus dikerjai iblis, ya. Ingat lo ya, padang gurunmu itu sesaat.
yang selama-lamanya milik pusaka orang benar. Janji Tuhan untuk negeri yang berlimpah susu madunya itu milik pusaka saudara. Jangan sampai milik pusaka ini hilang, yang berlimpah-limpah hilang, hanya karena kita hari ini stres, gak yakin sama apa yang Tuhan katakan, ya. Pengharapanmu tidak akan hilang. Tetap percaya, pasti ada pengharapan yang tidak malukan. Walaupun kau ngalami kecelakaan bertubi-tubi hari ini, dihantam malapetaka yang bertubi-tubi, sekalipun hari ini kau juga ngalami masa kelaparan, masa yang sulit, susahnya jalan hidup, percayalah, firman Tuhan berkata, engkau tetap kenyang nak. Jadi orang benar itu tetap kenyang. Kalau kita tidak kenyang, kita tidak bisa berkati orang. Makanya ketika kita kuat, tenang, percaya, maka kita ini akan jadi orang yang tetap kenyang. Bayangin seperti saya ngalami proses dapur api yang tidak mudah. Kenapa saya bisa memperkuat orang lain, menguatkan banyak orang? Karena hidup saya kenyang. Kalau saya tidak kenyang sama firman, saya tidak kenyang dengan rasa percaya saya sama Tuhan, boro-boro saya bisa kasih kekuatan. Mungkin saya juga sudah kurang 1 on, saudara. Nanti ketemu saya ketawa-ketawa sendiri, ya, ngomong-ngomong sendiri, karena ini sudah tulalit, saudara, ya. Bayangin kalau ke otak manusia ini yang kecil ini dibawa dalam proses 13 tahun tanpa anugerah Tuhan, kira-kira otak kita yang kecil ini kuat enggak? Putus pasti urat syarafnya. Tapi bukti nyata ketika kita belajar percaya sama Tuhan, malah otak yang kecil ini orang bicara bisa putus urat syarafnya, error, enggak jadi error, malah jadi orang yang kenyang, mengenyangkan banyak orang. Nah, itu hebatnya Tuhan. Makanya yuk malam ini kita lihat ya, buka dulu bagaimana posisi orang yang tenang percaya, ya. 3 hal aja, nanti saya bahas pembahasannya next ya, ketemu berikutnya. Ini sekilas info. Ibrani 10 ayat 35 dan 38. Ibrani 10 ayat 35 dan 38. Sebab itu, lihat ya, saudara yang lagi ngalami masa sulit, ingat ayat ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi, orang benar jangan pernah mau melepaskan kepercayaan. Sekali engkau percaya kepada Tuhan Yesus, mata ini jangan pernah diperkuat lagi melihat fakta. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saudara percaya di posisi saya dan di posisi saudara hari ini, itu ada upah besar yang lagi nunggu saudara. Tangkep ya, kalau saudara renungkan firman ini, posisi saudara, mungkin saudara bilang gini, aku kok kelihatannya apa sih ya, lihat tuh Bu Eli sudah ngalami kelaparan, kecelakaan, padang gurun, ndak selesai-selesai, penderitaanku capek Bu Eli, kok rasanya aku ini bukan anak yang dikasih. Oh salah. Saudara dan saya ini orang pilihan, ya, yang dipanggil. Saudara ingat loh, orang pilihan itu dipanggilnya bukan dengan zona nyaman, salah, itu anak gampang. Tapi orang pilihan Tuhan itu dipanggil dengan dididik, ya. Di Yesaya berapa yang berkata bahwa kita ini lagi diuji dalam dapur kesengsaraan. Kalau nggak salah Yesaya 41 ayat berapa. Kita semua lagi diuji di dalam dapur kesengsaraan. Saya buka ayatnya dulu ya, supaya saudara hari ini yakin orang benar yang menanti itu bukan bencana, bukan kehancuran. Tangkep, walaupun engkau ngalami malapetaka, walaupun mungkin hari ini hidupmu terlihat tidak adil. Mungkin saudara bilang gini, tidak adil Bu Eli, saya yang sudah ngampuni, pelakor itu loh Bu Eli, wanita tobat itu loh Bu Eli, makin dicintai, makin disayang, makin diberi fasilitas. Saudara jangan pernah berpikir seperti itu, karena yang menanti orang berdosa itu bayar harganya mahal, cawan murkanya Tuhan. Sementara kita yang hari ini diperingatkan, walaupun engkau diperlakukan tidak adil, walaupun engkau dijahati orang, sekali lagi,
Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu hanya karena kau membandingkan hidupmu dengan orang lain dan kau memperkuat fakta yang memang faktanya buktinya orang benar tidak ada pembelaan Tuhan. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menantinya. Artinya di posisi kita hari ini yang sedang menanti saudara ini upah yang besar. Setiap kita pasti punya upah yang besar sampai keturunan nanti. Makanya firman ini memperkuat kita. Yuk bangun rasa percaya itu setiap hari supaya kita tidak menyerah, never give up, sehingga saudara lepaskan kepercayaan ini. Jangan. Justru kita harus pegang, jangan lepaskan. Kalau firman Tuhan jangan lepaskan, artinya gini, pegang erat-erat. Kita butuh pegang erat-erat percaya kita kepada Yesus tanpa melihat. Anggap ya, itu paling penting. Di samping kita juga punya respon yang benar. Yang tidak boleh dilepaskan itu respon sama rasa percaya kita. Nah, saya lihat ayatnya di Yesaya sebentar ya, supaya saudara tahu panggilan orang benar itu bukan waktu di zona nyaman, saudara. Salah besar. Nah, Yesaya 48 ayat 10. Lihat ya, Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48. Jadi panggilan orang benar bukan zona nyaman. Sekali lagi kita diuji Tuhan dalam dapur kesengsaraan karena kita lagi dimurnikan. Jadi sekali lagi yang alami dapur kesengsaraan ini ujian pemurnian. Jangan pernah saudara lepas kepercayaan, never give up. Jangan pernah menyerah dengan faktamu yang bonyok, Bu Eli, padang gurun, kecelakaan, bertubi-tubi, malapetaka. Sudah gitu kelaparan, hidup serba sulit, serba susah. Mengucap syukurlah. Jangan pernah lepas kepercayaanmu. Yang 38 ini juga luar biasa. Tetapi lihat ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hari ini percayalah, langkah kalau kita tahu kita orang saleh yang punya janji, yang akan ditutup dengan harapan yang tidak memalukan, yang akan ditutup dengan masa depan kita kekenyangan, dari kelaparan masa depanmu kekenyangan. Saudara, jangan pernah melepas kepercayaan. Yang kedua, karena besar upah yang menanti. Jadi yang menantikan orang benar itu cawan berkatnya Tuhan. Ya, jangan bandingkan hidupmu dengan wanita tobat, cawan murka yang lagi menanti. Cawan murka itu loh yang menanti. Kita ini dinantikan cawan berkat. Yang kedua yaitu harus teguh dalam iman. Yang kedua, jangan gugur imanmu. Yang pertama yaitu jangan lepaskan kepercayaan, jangan gugur imanmu. Yang ketiga yaitu bertahan sampai akhir. Karena orang yang mengundurkan diri, yang tidak bertahan, maka aku tidak berkenan. Tapi kalau bertahan aja, pasti selamat, pasti memperoleh hidup, pasti akan hari ini tidak dipermalukan, pasti ngalami kekenyangan. Namanya memperoleh hidup. Hidup yang seperti apa? Yang tidak memalukan. Hidup yang hari ini tetap kenyang. Itu orang bertahan. Jadi 3 hal ini kita harus hidupi. Orang yang tenang dan percaya, 3 hal apa? Jangan lepaskan apa saudara? Kepercayaan. Yang kedua yaitu jangan gugur imanmu. Sudah dihantam badai seperti apapun, tetap percaya.
iman itu jangan sampai gugur. Yang dipegang erat-erat hari ini adalah percaya dan percaya, percaya dan percaya sampai akhir menutup mata. Jangan pernah gugur imanmu. Dan yang ketiga, bertahan aja sampai akhir. Hari ini bertahan itu bukan hanya percaya, tapi bertahannya tetap jadi orang benar. Respon itu perlu dijaga. Jadi bertahan sebagai orang benar sampai akhir. Karena kita tidak boleh mengundurkan diri. Misalnya, karena disakiti suami lebih dari 10 tahun, tidak kuat. Akibatnya saya menuntut suami saya, hari ini saya mau cerai, saya mau kawin lagi, saya sudah tidak tahan Bu Eli, pacar lama saya mau kembali sama saya. Nah, ini bukan bertahan sampai akhir sebagai orang benar. Orang benar itu standarnya setia tanpa melihat hasil. Makanya jadi orang benar dia tidak gampang. Jujur buat hidup saya, ketika saya mengerti standar saya sebagai orang benar, setia sama suami yang tidak setia itu tidak lihat hasil. Walaupun sudah ngampuni masih dikecewakan, di PHP, ya namanya setia sampai pada akhirnya ya sebagai orang benar. Jangan sampai bertahan tapi status orang benarnya dilepas, ganti orang dunia, nanti tidak selamat juga. Tapi kalau sudah bertahan, hari ini bertahanlah sebagai orang benar sampai akhir. Jangan pernah hanya karena suamimu tidak berubah, engkau berubah status. Dari orang benar, saudara balas suami, sehingga bertahanmu tidak sampai akhir jadi orang benar. Saudara mengundurkan diri jadi orang benar. Makanya 3 hal, yuk. Kalau kita tahu kita sudah dipersiapkan negeri yang berlimpah susu dan madunya, milik pusaka kita selamanya, yaitu pengharapanmu tidak akan memalukan, masa depanmu pasti kekenyangan. Seorang kalau kenyang itu sampai anak cucunya juga akan menikmati apa yang namanya kekenyangan, kelimpahan yang Tuhan sediakan. Orang kenyang itu pasti limpah loh saudara. Makanya di tengah kecelakaan kita tetap kenyang, itu karena Tuhan itu ingatkan gini, apa yang hilang aku pasti ganti lipat. Tapi dalam keadaan sekarang pun belum aku ganti, engkau tetap bisa menikmati hidup, menjalani hidup yang aku pelihara. Apa yang hilang hari ini, yang dicuri orang, cinta suamimu, hari ini cinta pasanganmu, nanti Tuhan akan kembalikan. Ya, kita percaya. Tadi ada satu ayat yang bagus, saya kok ingat tiba-tiba ya. Ayat ini berkata seperti ini, siapa yang lagi ngalami suaminya selingkuh atau sebagainya, ya pasangan istri-istri yang selingkuh, ayat ini bagus di Yesaya 61 ya, ayat 8 dan 9. Ini ayat ini bagus. Tadi pagi saya baca ayat ini, Yesaya, ini sebagai ayat penutup. Setelah itu kita berdoa ya, setelah doa tutup puasa. Yesaya 61 ayat 8 sampai 9. Sebab Aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Lihat ya, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Jadi upah yang menanti itu besar, upah yang menantikan itu sangat besar, bahkan tepat, dan akan mengangkat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat yang ke-9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Waduh, keren. Saudara ingat ya, orang kalau hari ini jadi orang benar yang tidak lepas kepercayaan karena besar upah menantinya, saudara jangan pernah gugur imanmu, dan saudara bertahan aja sebagai orang benar sampai akhir, karena kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mundur. Maka Tuhan itu berkata siang ini, aku itu mencintai hukum dan membenci perampasan kecurangan. Siapa yang lagi pasangannya
dicuri, ya, dirampas, dicurangi orang, itu milikmu. Nggak peduli pasangan, mungkin uangmu juga. Hari ini uangmu lagi dicurangi orang, dirampas hakmu. Saudara nggak perlu marah sama orang ini. Saudara tetap tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Karena Tuhan memberi batasan gini, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Artinya gini, yang hilang itu nanti aku akan kembalikan tepat. Bahkan nanti lihat ya, aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu dan keturunanmu akan terkenal. Jadi orang yang dicurangi orang, hari ini nggak usah marah. Orang yang dicurangi pasangannya, dicuri orang, ya, diambil, dirampas sama pihak ketiga, jangan marah karena Tuhan mencintai hukum, dia adil. Dia akan memberikan upah saudara yang menantinya itu tepat besar loh ya. Kalau besar berarti dikembalikan nanti lipat-lipat, itu pasti. Dia akan memberi upahmu tepat dan ada perjanjian abadi. Hari ini percayalah, janji Tuhan milik pusaka selamanya. Saudara dan saya keluarnya nanti ketemunya negeri yang berlimpah susu madunya. Wow, dan keturunanmu itu akan terkenal. Nah, ini yang saudara pegang. Siapa sih yang gak kepingin kalau kita mati, walaupun mungkin saudara gak bisa meninggalkan harta dunia, harta abadi, warisan abadi yang Tuhan berikan, itu keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah suku bangsa, sehingga orang yang melihat itu akan berkata, inilah keturunan yang diberkati Tuhan. Itu yang saudara perlu kejar. Saya itu kejar hari-hari ini tuh, waktu ngerti firman, saya itu bilang gini, nggak apa-apa wis Tuhan, saya bayar harga buat anak cucu saya jadi keturunan yang terkenal. Yang penting Tuhan, upahku nanti tepat ya Tuhan, tepat. Tuhan bilang gini, kamu menjalani proses 13 tahun sama yang 2 tahun, tepat kali 13, yang 2 tahun kali 2. Aku nggak pernah berhutang. Jangan hitung-hitungan waktu sama aku. Kalau aku berbicara upahku tepat dan besar upah yang menantinya, sudah lipat, masih dikali lagi. Waduh, saya hitung-hitung, iya ya, kalau dikali 13, itu udah benar-benar lipat. Dan itu tepat, Tuhan bilang gini, tepat. Bayangin saudara, hari ini kalau kita main sinetron aja, episodenya tersanjung 1, 2, 3, itu tepat. Nggak mungkin kan sutradara bilang gini, yang pendek dapat upahnya besar, nggak mungkin kan. Yang pendek ya upahnya pendek, yang sinetronnya lanjut terus upahnya juga tepat kan, panjang, sesuai dengan waktu saudara hari ini memainkan peran sutradara. Nah sama, kita semua hari ini ngerti yuk jalani setelah padang masa puasa. Saudara ndak usah takut. Yang mungkin sudah puasa masih lihat padang gurun berlanjut, tenang aja. Mungkin suamimu malah puasa makin galak, tenang aja. Yang hari ini kebutuhan hidupmu makin sulit, jalan hidupmu makin sulit, engkau ngalami keadaan serba minim, serba sulit, pesan saya, tetaplah tenang. Tenang, percaya. Yang paling penting, jangan pernah melepaskan kepercayaan kita, karena besar upah menantinya tepat. Ya, kalau tepat nanti itu saya bahas harusnya satu persatu. Kalau tepat nanti enak saudara ya. Sudah tepat, ada perjanjian abadi yang tidak bisa dibatalkan. Sekali dia berjanji, saudara ingat itu diikat perjanjian abadi, dan kita sedang mencetak keturunan-keturunan anak cucu yang terkenal, yang diberkati. Makanya hari ini kita tidak perlu takut ya. Kita semua sedang dipersiapkan Tuhan. Yang penting hari ini nikmati aja hari-hari orang saleh menjalani hidup bersama Tuhan. Ingatkan, Tuhan tahu kok ya hari-hariku Tuhan, aku tahu kok Tuhan, apa yang kau janjikan pasti selama-lamanya ini sedang on the way. Apa yang hari ini menjadi pengharapanku tidak akan pernah memalukan, dan masa depanku pasti ditutup dengan kekenyangan. Yuk belajar seperti ini, membuat saudara hari ini jangan pernah lepas kepercayaanmu, jangan gugur imanmu, bertahanlah sebagai orang benar sampai akhir. Diingat-ingat ya, nanti pembahasannya next ketemu. Yuk kita masuk di dalam doa ya, karena
Kita percaya malam ini pesan ini singkat saudara ya. Saya juga dapat pesan rema ini untuk tutup doa puasa itu. Saya kagum dengan cara Tuhan. Tuhan perlu ingatkan saudara untuk bangun percaya. Jangan terus melihat fakta. Bangun percaya setiap hari. Tidak ada kata kesempatan untuk melihat apapun yang terjadi. Selama kita mempercayai Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita akan melihat upah yang tepat. Tuhan sedang mengikat perjanjian abadi. Artinya janji Tuhan itu tidak akan pernah Tuhan genapi. Dia tidak akan lalai menepati janji-janjinya sampai nanti upah buat keturunan kita. Kita lagi mencetak keturunan yang diberkati. Keturunan yang hari ini yaitu keturunan yang diberkati dan keturunan yang terkenal. Waduh, dua kata ini aja, siapa sih yang gak mau besok lihat anak-anakmu terkenal diberkati? Ini kata kunci loh saudara ya. Kalau saudara lemah, nanti tidak lihat keturunan terkenal dan diberkati. Kita mati kan tidak bawa apa-apa. Anak-anak kita tinggal, keturunan kita tinggal, generasi kita tinggal. Tapi kalau Tuhan mengikat perjanjian abadi bahwa orang saleh keturunannya terkenal dan diberkati, itu tidak pernah lalai. Tuhan pasti memberikan itu tepat. Makanya semangat ya, tutup puasa hari ini saudara bisa makan-makan ya, tapi jangan terlalu makan banyak-banyak, nanti penyakit saudara ya. Saudara tetap makan normal, bukan berarti wah setelah selesai puasa hajar nanti gendut ya. Saya sudah kurus, saya nggak mau gendut lagi. Dengan puasa ini saya bersyukur samping sehat juga ya, badan juga langsing, iman juga kuat, penguasaan diri, sabar juga terbangun ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa malam ini, siang ini, saya di sini malam saudara. Bapa, terima kasih buat firman yang kau sudah sampaikan lewat hambamu. Kami tahu bahwa hari-hari ini kami tidak perlu takut. Memang kami menjalani hari-hari, kami tidak tahu apa-apa. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang kami tahu, Tuhan itu tahu hari-hari yang harus kami lewati sampai ke depannya. Engkau sudah menyediakan yang namanya negeri berlimpah susu madunya. Itu janjimu, termasuk hari esok, termasuk pengharapan kami. Sehingga kami tidak perlu takut. Biar kami menutup puasa 40 hari ini dengan damai sejahtera yang dari Bapa. Kami menikmati hari-hari menjalani hidup bersama Tuhan. Kami tidak perlu takut. Apapun pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Hari ini yang mengalami masalah keuangan, Tuhan, Kau buka terobosan berkat. Yang lagi jual aset, bantu Bapak. Semua aset-aset yang sulit dijual, hari ini juga Engkau beri kemudahan, baik itu disewakan dan dijual. Hari ini juga Tuhan yang sakit, Tuhan Kau memberi kesembuhan Bapak. Hari ini juga ya Tuhan yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan dengan anggur yang manis. Engkau sedang memberikan upah-Mu tepat Tuhan, dan perjanjian abadi keturunan kami akan menjadi terkenal dan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk doa puasa. Kami serahkan pemilu, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan tidak ada kerusuhan. Kami tolak kerusuhan dari pemilu ini. Kami tolak putaran yang kedua. Kami percaya hari ini juga kami sudah melihat keputusan bagaimana Allah turut bekerja buat bangsa negara kami. Bangsa negara kami akan melihat kebesaran Tuhan, dan kami percaya siapapun yang terpilih nanti itu berarti Tuhan yang memilihnya. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat hari ini, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita, sampai ketemu pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.